Mengapa gereja menentang ilmu pengetahuan seperti evolusi dan Big Bang Theory? Apakah karena bertentangan dengan konsep Imago Dei dan narasi kejatuhan? Jika tidak, apakah konsep tentang penciptaan dalam Alkitab dapat diselaraskan dengan teori evolusi Darwin atau teistik? Silakan, Pak Yakub. Ini naik lagi giginya, Pak. Oke. Ini udah ganti Formula E ya rasanya. Enggak ya. Formula E enggak jadi soalnya. Oke, ini bukan politik ya. Oke. Jadi mengapa gereja menentang ilmu pengetahuan seperti Big Bang Theory gitu? Mungkin saya perlu klarifikasi kali ya. Gereja tidak menentang ilmu pengetahuan ya. Gereja tidak menentang ilmu pengetahuan karena Alkitab kita mengajarkan Allah bisa diketahui melalui ciptaan, yaitu di dalam Roma 1 ayat 19 sampai yang ke-20. Jadi gereja tidak menentang ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah gereja menerima semua penemuan sains? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak semua penemuan sains itu tepat. Buktinya, sains juga mengalami perubahan-perubahan. Jadi teologi juga tidak semuanya tepat. Jadi teologi ada yang baik, ada yang buruk. Sains ada yang baik, ada yang buruk juga. Jadi kita harus bertanya lebih spesifik. Nah, pertanyaan di sini kan cukup spesifik nih. Apakah gereja menerima Big Bang Theory dan evolusi? Jawabannya adalah begini. Saya kan bukan ketua PGI ya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, atau ya ketua Persekutuan Gereja-Gereja Sedunia. Tapi dari pengamatan saya begini, gereja memiliki pandangan yang beragam terhadap hal ini. Memiliki pandangan yang beragam. Jadi kalau kita misalnya kepingin tahu ada nggak sih pendeta yang menerima Big Bang Theory, jawabannya adalah ada. Sebagian pendeta menerima itu, Big Bang Theory, sebagai salah satu alternatif bagaimana menjelaskan penciptaan. Kalau saudara tanya kepada saya, apakah Alkitab tidak memberi ruang untuk Big Bang Theory? Jawaban saya adalah memberi ruang, karena Alkitab cuma memberitahu bahwa Allah berfirman jadi, Allah berfirman jadi, Allah berfirman jadi. Tapi mekanisme detailnya seperti apa? Memang tidak ada dalam Alkitab. Alkitab bukan buku teks ilmiah, bukan buku textbook science yang mungkin kita punya pertanyaan-pertanyaan saintifik dan kita berharap Alkitab menjawab, ternyata tidak. Tapi kalau saudara tanya apakah ada ruang di dalam Alkitab untuk Big Bang Theory, jawabannya adalah memang ada ruang untuk Big Bang Theory. Nah, kalau pertanyaannya apakah api menerima Big Bang Theory, nah itu pertanyaan yang berbeda lagi ya. Paham ya maksudnya? Jadi keragamannya ada. Nah, sekarang kalau tentang evolusi seperti apa? Apakah gereja menerima? Sebagian gereja menerima, bahkan bukan cuma gereja ya. Sebagian teolog Injili menerima evolusi. Misalnya kalau saudara pergi ke website Biologos, di sana saudara akan menemukan nama-nama keren orang-orang Injili, misalnya John Walton di sana, Paul Ernst dan sebagainya. Beberapa orang di luar Biologos seperti Scott McKnight dan sebagainya, teolog-teolog Injili yang saya hormati, mereka menerima evolusi. Sehingga mereka menganut theistic evolution. Di antara kalangan reform, ada yang menerima theistic evolution enggak? Ada. Bruce Waltke, dia menerima theistic evolution. Tapi kalau saudara tanya ke saya, apakah saya menerima theistic evolution? Jawaban saya, tidak. Kenapa tidak? Apakah karena alasan-alasan teologis? Tidak. Alasan saya bukan alasan teologis. Alasan saya lebih ke arah alasan saintifik. Nah, cuma saya perlu memperjelas di sini ya. Kita perlu on the same page tentang evolusi itu apa. Karena evolusi itu macam-macam. Pengertiannya macam-macam sekali. Nah, kalau secara umum, saya mengatakan begini. Karena waktunya nggak cukup pasti. Ini kan nanti Sinta will have more time untuk explain ya. Karena ini areanya dia juga. Saya mendapati bahwa mekanisme evolusi sampai sekarang itu tidak convincing untuk saya. Baik Darwinian evolution melalui natural selection maupun yang terbaru dari biomolekular itu bagi saya tidak convincing banget, Misalnya nih contohnya misal gini, semua manusia berbagi ya pola-pola genetika yang sama, lalu diasumsikan semua berasal dari satu sumber. Kan pembuktian bahwa semua berasal dari satu sumber ini kan juga perlu pembuktian lagi, karena kesamaan itu belum tentu keterkaitan. Gitu. Kesamaan belum tentu keterkaitan. Kemudian kedua, misalnya kayak Richard Dawkins sendiri, seorang ateis, seorang zoologis, banyak orang bilang biologis, tapi rasanya dia mengaku zoologis ya, gitu. Tapi anyway, dia profesor yang terkenal yang saya hormati, gitu.
Karena kalau tidak ada dia, saya juga kekurangan bahan untuk seminar apologetika. Bukan ya. Nah, Dawkins sendiri menulis satu buku kan ya, judulnya apa itu? Impossible Mount Climb ya, kalau nggak salah. Di mana dia menjelaskan tentang biomolekular yang begitu kayak spesifik banget, detail-detail dan sebagainya begitu. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah mekanisme yang serumit itu dengan semua informasi DNA di dalamnya gitu, apakah memungkinkan terjadi secara proses alamiah tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya? Apakah itu memungkinkan? Itu juga menurut saya ada beberapa aspek di dalam evolusi sendiri yang tidak meyakinkan, terutama dari sisi mekanismenya. Yang kedua, menurut saya dari sisi filosofinya, filsafat di baliknya. Karena saya membedakan antara teori evolusi as a science dengan teori evolusi as a philosophy, as an ideology. Jadi kalau misalnya kita mengatakan evolusi itu masuk akal, saya bilang ya. Apakah yang masuk akal berarti benar? Belum tentu benar. Dalam arti begini, saudara. Saya mendapati beberapa orang yang memegang evolusi, itu memegang ideologinya naturalisme dan materialisme. Yang ada itu cuma materi. Semuanya direduksi ke dalam materi. Yang ada itu cuma natur, alam saja. Di luar itu tidak ada. Of course, I'm not saying bahwa semua yang menerima evolusi punya ideologi itu. Tidak. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati mengkaji segala sesuatunya gitu. Tapi intinya kalau pertanyaannya tadi kan bukan evolusi benar atau tidak. Pertanyaannya bagaimana sikap gereja? Jawaban saya beragam karena Alkitab memberi ruang masing-masing dan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi pertanyaannya, apakah penolakan terhadap sains disebabkan karena konsep teologi? Jawabannya tidak. Minimal untuk kasus saya. Tidak. Saya tidak menerima evolusi karena sampai sekarang sejauh dalam keterbatasan saya belajar as best as I can. I'm not a scientist. Saya tidak mendapati bahwa evolution itu very convincing menurut saya. Gitu. Tapi nanti Cynthia has different opinion with me. Go ahead, feel free ya. Silakan. Oke, Pak Yakub, thank you so much. Jadi gini, katanya ini aku apa volume di 100, jadi Pak Yakub katanya suaranya kecil, mungkin mic-nya bisa dideketin, Pak. Tapi kalau saya sih cukup jelas, tapi mesti di 100 volumenya. Jadi nanti next-nya bisa dideketin mic-nya. Silakan, Sister Cynthia. Okay, thank you so much for the question. Menurutku kalau misalnya kita ngomongin tentang science gitu ya, I would say that science is my first love, kayak gitu. Soalnya bukan cuma science aja yang take me back to made me become an atheist in the first place, tapi yang akhirnya bikin aku compelled sama the message of Christianity adalah bagaimana aku sebagai seorang scientist itu bisa jadi intellectually free to be a scientist and a believer at the same time gitu kan. Jadi nggak ada incompatibility, terus juga jadi lebih intellectually fulfilled gitu. Justru menurut saya, bahkan if I'm not mistaken, Alvin Plantinga gitu ya, justru evolusi itu incompatibelnya sama naturalism, bukan sama theism gitu menurut Alvin Plantinga. And I find that argument very compelling gitu. Nah, when we talk about science, menurutku juga, I don't think that gereja atau Christianity, at least from my understanding, itu incompatible sama ilmu pengetahuan. Soalnya kalau kita lihat dari sejarahnya sains sendiri, before the term science actually muncul gitu ya, which is in tahun 1800-an if I'm not mistaken, orang-orang yang melihat saintis-saintis ini, ya kan, orang yang suka belajar tentang alam, orang yang suka, kalau bahasa Surabaya itu utek-utek gitu ya, utek-utek tanaman gitu kan, experiment things, itu mereka karena kata saintis itu belum muncul, mereka manggilnya churchmen gitu. Soalnya ya memang orang-orang gereja itu, kayak misalnya kita tahu Gregor Mendel, the P guy gitu kan, dia kan juga a part of the church gitu, yang akhirnya jadi bapak genetika. And not only that, juga as we know, banyak yang bilang, banyak historical figure yang bilang, sejarawan sains dan agama yang bilang kalau sebenarnya for science itu bisa berkembang sampai sains yang kita ketahui sekarang, yang kita nikmati gitu kan ya, dengan the technology of vaccine that we have, itu butuh sebuah tanah yang subur gitu.
Dan banyak yang bilang juga tanah yang subur supaya sains ini bisa berkembang is the Christian faith, gitu. Jadi, I feel like kalau banyak orang yang bilang ada incompatibility lah atau gereja menolak ilmu pengetahuan, maybe I think there's a misconception atau misinformation tentang bagaimana sains ini berkembang. Soalnya, the notion that science and faith, science and religion itu sebenarnya bertolak belakang, incompatible atau in a war, I think it's rather modern concept ya. Kalau dulu gitu justru lebih menyatu gitu antara science and religion gitu kan, ngomongnya natural theology, natural philosophy dulu gitu. But yeah, like Pak Yaakob briefly mentioned a bit regarding evolution. For me, kalau ngomong evolution panjang ya, soalnya memang I went through a personal struggle saat saya mulai S2 di bidang biologi molekuler, di mana evolusi itu dijadikan a common assumption gitu. Dan pada saat itu saya nggak menerima evolusi gitu kan. Jadi when I was in Australia, saya tuh kayak existential crisis. Should I choose being a Christian? Karena pas itu saya merasa kalau Kristen itu nggak bisa percaya evolusi gitu kan. Tapi ternyata kayak Pak aku bilang, ada banyak scientist yang Christian yang accept evolution gitu. Jadi briefly, my position right now, I would say that I do think that evolution is a well-tested theory, tapi juga nggak ada incompatibility-nya sih sama Christianity. Jadi I would say like I'm an evolutionary creationist gitu. Wow, seru. Mungkin aku perlu nambahkan dikit juga ya, Bro. Jadi saintis yang menerima evolusi itu juga ada ya. Tapi saintis Kristen yang tidak menerima evolusi juga ada. Sama seperti misalnya saintis yang ateis yang menolak evolusi juga ada. Tapi saya nggak tahu apakah data itu bisa dipercaya atau tidak. Intinya adalah ketika kita menolak sebuah penemuan sains, menurut saya harus secara saintifik. Itu aja sih poin saya. Jangan gara-gara karena our personal agenda, theological agenda, position, lalu kita menolak penemuan sains. Menurut saya kok tidak fair ya. Yang kedua, mungkin saya perlu tegas bahwa sebetulnya tidak perlu ada dikotomi antara teologi dan sains, Alkitab dan alam itu. Menurut saya itu false dichotomy ya gitu. Mari kalau itu penemuan sains ya kita teliti secara saintifik. Kalau itu adalah ungkapan teologis, mari kita gali Alkitabnya secara mendalam sehingga kita bisa menemukan bagaimana kita jacob extension gitu. Mudah ya. Oke, thank you.